Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu persamaan eksponen bentuk yang kelima sama bentuk yang keenam. Nah, bentuk yang kelima di sini adalah bentuk persamaan A dikalikan dengan P pangkat fx dipangkatkan 2 ditambah B kalikan dengan P pangkat fx ditambah dengan C sama dengan 0. Artinya di sini kan nanti membentuk suatu persamaan kuadrat. P pangkat fx ini bisa kita misalkan sebagai Y, berarti kan AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0, kan gitu kan ya. Oke, sekarang langkah-langkahnya. Ubah ke bentuk A kalikan dengan P pangkat fx kuadrat ditambah B kalikan dengan P pangkat fx ditambah dengan C sama dengan 0. Artinya belum tentu nanti di soal itu bentuknya langsung seperti ini. Bisa saja kita nanti harus merubah dulu, makanya harus kita rubah dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Nah, biar nggak bingung, kemudian langkah yang kedua kita misalkan P pangkat fx tadi kita misalkan sebagai Y, jadi yang sama ini tadi kita misalkan ya, sehingga nanti akan terbentuk persamaan kuadrat dengan variabel Y. Nah, persamaannya di sini nanti adalah AY kuadrat ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, terbentuklah persamaan kuadrat seperti itu nanti ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai X-nya atau mencari penyelesaiannya, selanjutnya yaitu kita cari nilai Y dulu. Y-nya dicari bisa pakai pemfaktoran atau rumus kuadratik, atau bisa juga nanti pakai kuadrat sempurna kalau kalian masih paham dengan kuadrat sempurna ya, masih ingat. Nah, kemudian kalau Y-nya sudah ketemu, kita kembalikan Y itu ke bentuk P pangkat fx, sehingga nanti akan ketemu nilai X-nya ya. Contoh sekarang. Nah, coba perhatikan. 2 pangkat 2x tambah dengan 3 dikurangi 17 kalikan 2 pangkat x ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, yang ini pangkatnya adalah pangkat 2x ditambah dengan 3. Yang ini pangkat x saja. Nah, ini enggak ada pangkatnya. Berarti kan nanti belum terbentuk persamaan kuadrat. Biar dia terbentuk persamaan kuadrat, kita rubah dulu di sini. Oke, kita rubah 2 pangkat x ditambah dengan 3 berasal dari 2 pangkat 2x dikalikan dengan 2 pangkat 3. Bener kan ya? Perkalian akan jadi menjumlahan. Yang ini biarkan, dia nggak bisa dirubah lagi. 17 kalikan dengan 2 pangkat x, ini nggak boleh dikali loh ya, nanti 17 kali 2 gitu nggak boleh. Kemudian yang ini plus 2 sama dengan 0. Setelah itu biar nanti sama-sama pangkat x, karena di sini 2 pangkat x, ini masih 2 pangkat 2x, kita rubah 2 pangkat x dipangkatkan 2 dikalikan 2 pangkat 3 itu 8. Jadi yang bisa kita dihasilkan dulu. Ini biarkan 17 kalikan dengan 2 pangkat x ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, di sini kan nanti akan membentuk persamaan kuadrat. Tahapannya saya taruh di depan ya. 2 pangkat x dikuadratkan kalikan 8, boleh dibolak-balik gini. Dikurangi dengan 17 kalikan dengan 2 pangkat x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya AX kuadrat atau AY kuadrat dikurangi BY ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini kita misalkan. Misal Y itu sama dengan 2 pangkat X, yang dimisalkan adalah yang menjadi variabelnya nanti atau yang bilangan berpangkatnya itu ya. Misal Y sama dengan 2 pangkat X, maka nanti bisa kita tulis 8 Y kuadrat dikurangi 17Y ditambah dengan 2 sama dengan 0. Oke, terbentuklah persamaan kuadrat ini. Kemudian untuk menyelesaikannya, di sini kita faktorkan lebih gampang. Kalau kita faktorkan
8y kuadrat itu berasal dari apa kali apa? Bisa 2y kalikan dengan 4y bisa ya. Bisa juga 8 kali 1. Nah, kalau seperti ini kalian harus mencobai untuk memfaktorkannya. Atau bisa pakai rumus ABC, terserah. Nah, di sini saya pakai pemfaktoran 8y kuadrat dikurangi 17y tambah dengan 2. Itu bisa berasal dari 8y kalikan dengan y. Kemudian yang belakang kan sini adalah angka 2. 2 itu 2 kali 1. Berarti di sini nanti 2, sininya nanti 1. Untuk mengeceknya, yang jauh kalikan dengan jauh, yang dekat kalikan dengan dekat itu. Nah, di sini kan nanti 16y, yang ini 1y. Nah, bisa kan ya menghasilkan min 17. Biar dia menghasilkan min 17, berarti ini sama-sama min. Tanda atas ikut depan, tanda bawah ikut yang belakang. Nah, gini. Itu pemfaktoran. Atau bisa pakai pemfaktoran menurut kalian sendiri di SMP. Oke, setelah seperti ini, berarti kan bisa kita simpulkan 8y min 1 itu sama dengan 0 atau y min 2 yang sama dengan 0. Berarti kan nanti ini y sama dengan 2, yang ini 8y sama dengan 1, y-nya sama dengan 1/8. Oke, nah kalau sudah sampai sini, mau kita selesaikan. Kalau mau kita selesaikan, y-nya kita kembalikan. Y-nya tadi adalah 2 pangkat x. 2 pangkat x sama dengan 1/8 itu akan sama dengan 2 pangkat min 3. Ya, pangkatnya negatif makanya dia di bawah 1/8. Kemudian y pangkat y sama dengan 2 juga kita rubah. 2 pangkat x itu sama dengan 2 saja, artinya 2 pangkat 1. Berarti yang sebelah sini ketemu x-nya sama dengan 1, yang sebelah kiri ketemu x-nya sama dengan min 3. Oke, nah ini jawabannya. Ya. Oke, sekarang himpunan penyelesaiannya. Berarti min 3 sama 1. Nah, itu jawabannya. Ya, sampai sini paham kan ya? Oke, kalau belum paham juga kita masuk ke contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 di sini 2 pangkat 5 min x ditambah dengan 2 pangkat x dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat 5 min x itu kan berasal dari 2 pangkat 5 per 2 pangkat x, karena dia pengurangan berasal dari pembagian. Yang ini biarkan, ini juga sama, kita biarkan. Kalau sudah seperti ini, nah kan sudah sama-sama 2 pangkat x ya, di situ nggak ada yang 2 pangkat yang lainnya kan. Nah, kalau sudah sama, sekarang kita misalkan, dia dimisalkan dulu. Misal y itu sama dengan 2 pangkat x, maka nanti bisa kita tulis 2 pangkat 5 itu kan 32 per y ditambah y dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Nah, sampai sini karena dia belum terbentuk persamaan kuadrat, ini nanti seluruhnya kita kalikan dengan y biar membentuk persamaan kuadrat. Oke, sekarang 32 per y dikalikan dengan y, berarti kan dapatnya adalah 32. Y dikalikan dengan y, dapatnya adalah y kuadrat. Min 12 kalikan dengan y, berarti min 12y. Sama dengan 0 kali y tetap 0. Nah, kita urutkan ya. Y kuadrat min 12y plus 32 sama dengan 0. Oke, sampai sini kalau kita mau mencari nilai y-nya, kita faktorkan. Kalau dia difaktorkan, y kuadrat itu y kali dengan y, 32 itu banyak ya, 1 kali 32 bisa nggak menghasilkan 12 1 sama 32? Nggak bisa. Terus 2 kali 16 nggak bisa. Kemudian yang bisa nanti berapa kira-kira?
4 kalikan dengan 8. 32 kan ya, 4 sama 8 biar menjadi min 12, berarti ini min, ini juga min. Sehingga Y-nya sama dengan 4 atau Y-nya sama dengan 8. Oke, Y-nya kita kembalikan kalau sudah seperti ini. Y-nya kita kembalikan, 2 pangkat X sama dengan 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat X sama dengan 8, berarti 2 pangkat 3. Sehingga X-nya ketemu sama dengan 2, yang ini X-nya ketemu sama dengan 3. Nah, beres. Himpunan penyelesaian sama dengan 2,3. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk yang ke-6. Oke, bentuk yang ke-6 di sini. Coba perhatikan di sini. Bentuk persamaan fx pangkat gx sama dengan 1. Dengan fx tidak sama dengan gx, maka nanti, nah, kalau seperti ini nanti ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, gx-nya atau pangkatnya itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fx-nya sama dengan 1. Benar kan ya? Kalau gx-nya 0, fx pangkat 0, bilangan berapapun kalau dia dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kalau kemungkinan yang kedua, fx sama dengan 1. 1 pangkat gx, kan 1 pangkat berapapun dia nanti hasilnya adalah 1. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan min 1 dengan syarat di sini nanti gx-nya itu harus genap. Jadi kalau fx-nya sama dengan min 1, berarti pangkatnya harus genap. Kan benar, min 1 kalau dia pangkatnya ganjil hasilnya min, kalau dia pangkatnya positif berarti kan hasilnya adalah 1, gitu kan ya. Jadi nanti kita mengerjakannya juga ada 3 itu tadi. Kita kerjakan semuanya. Oke, contoh sekarang. Kita masuk ke contoh. Contoh soal yang nomor 1. 2x min 3 pangkat 1 min x sama dengan 1. Oke, coba. Kalau kalian bingung, kita tulisi saja. Fx di sini siapa? Fx-nya itu sama dengan 2x min 3. Kemudian gx-nya itu sama dengan 1 min x. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama. Yang pertama tadi adalah pangkatnya atau gx itu sama dengan 0. Berarti 1 min x sama dengan 0. Ini min x yang saya pindah ke sana berarti sama dengan 1. Oke ya. Nah, ini ketemu yang pertama. Sekarang yang kedua. Tadi fx-nya sama dengan 1. Fx-nya adalah 2x min 3 sama dengan 1. Berarti 2x sama dengan ini ke sana jadi 4. X-nya sama dengan 2. Oke. Yang kedua sudah ketemu. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga tadi adalah fx sama dengan min 1. Berarti 2x min 3 itu sama dengan min 1. Berarti 2x sama dengan ini ke sana jadinya adalah 2, x-nya sama dengan 1. Nah, sampai sini kita belum selesai. Kalau yang kemungkinan 1 sama kemungkinan 2 itu sudah jawaban. Tapi kalau yang kemungkinan 3 kita harus ngecek. Coba lihat tadi. Kalau kita lihat kan syaratnya dia gx-nya harus genap. Maksudnya apa? Kan kita ketemu x-nya sama dengan 1. Ini harus kita substitusi dulu ke gx. Kalau kita substitusi ke gx, G1 kan gx-nya 1 min x. Berarti kalau dia G1 1 min 1 min 1 itu nanti akan sama dengan 0. Oh, ternyata kalau x-nya 1 dia jadinya adalah pangkat 0. 0 itu termasuk bilangan genap ataukah bilangan ganjil? Nah, 0 di sini merupakan bilangan genap.
Nah, kenapa saya mengatakan bilangan genap? Karena khusus untuk di sini, kalau dia pangkatnya 0, dia kan bisa menghasilkan 1, memenuhi kan ya di sini nanti. Nah, sehingga di sini yang ketiga itu juga memenuhi. Nah, oke, berarti ada 3 jawabannya. Yang pertama adalah himpunan penyelesaian. Oh, ternyata yang pertama tadi 1, yang ketiga juga 1. Cukup tulis 1 kali saja. 1 kemudian sama 2. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah 1 dan 2. Oke, paham ya? Jadi harus kalian ingat-ingat syaratnya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2, 4 min 2X pangkat 12 plus 4X dikurangi dengan X kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita tulis lagi fx-nya adalah 4 min 2x, kemudian gx-nya sama dengan 12 ditambah dengan 4x dikurangi dengan x kuadrat. Oke, kita selesaikan untuk yang pertama dulu, pangkat atau gx sama dengan 0. Berarti kan nanti 12 plus 4x min x kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kita mau mencari nilai x nya kan nanti pakai pemfaktoran, tapi kan itu min x kuadrat. Lebih gampangnya jadikan dia positif dan kita urutkan mulai pangkat yang tertinggi. Oke, ini yang kita bawa ke sana. 0 sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Kita faktorkan untuk mencari nilai x nya. X kali X 12 itu 2 kali 6 bisa ya menghasilkan min 4. Biar menghasilkan min 4 berarti ini yang plus, ini yang min, sehingga bisa kita tulis X plus 2 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0, X nya sama dengan 6 sama X nya sama dengan min 2. Oke, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Fx-nya tadi kita lihat dulu. Fx-nya adalah 4 min 2x sama dengan 1. Berarti min 2x-nya yang saya bawa ke sana ya, ke sebelah kanan. 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4 bagi 2. 2. Oke, yang kedua beres. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, fx sama dengan min 1 dengan syarat gx-nya nanti harus genap. Ini nanti 4 min 2x sama dengan min 1, berarti ini saya bawa ke sana. 2x sama dengan 4 plus 1, 5 sama dengan 2x, x-nya sama dengan 2/5. Nah, x-nya ternyata ketemu 2/5. Ini yang harus kita cek ke gx, apakah dia nanti akan menghasilkan angka genap. Kalau yang ini tadi kan genap, makanya dia memenuhi. Nah, kalau yang ini coba gx-nya kita tulis atasnya dulu ya. Gx-nya adalah gx 12 plus 4x min x kuadrat. Nah, berarti kalau dia G 2/5 sama dengan 12 ditambah 4 kali 2/5 dikurangi 2/5 kuadrat. Oke, berarti 12 ditambah 8/5, yang ini min 4/25. Kita samakan penyebutnya. 25 kalikan dengan 12, dapatnya adalah 300. 25 dibagi 5 kalikan dengan 8, dapatnya adalah 200. Nah, yang ini 25 bagi 25 kalikan dengan 4, berarti dapatnya tetap 4. Oke, kita selesaikan.
300 sama 200, 500 dikurangi dengan 4 berarti 496 per 25. Apakah ini merupakan bilangan genap? Bukan kan ya? Bukan genap. Karena dia tidak genap atau bukan bilangan genap, maka nanti 2/5 ini tidak memenuhi. Karena dia tidak memenuhi berarti dia tidak perlu ditulis di himpunan penyelesaian atau bukan termasuk himpunan penyelesaian. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama adalah -2, kemudian 6 sama 2. Oke, himpunan penyelesaian saya tulis di atasnya saja ya. Jadi di sini himpunan penyelesaian sama dengan yang pertama adalah -2, kemudian 2 sama 6. Nah, untuk yang ketiga ini tadi tidak memenuhi karena dia bukan genap ketika X nya kita substitusi ke G. Oke, paham ya dari sini ya.